Sekarang mari kita buka firman Tuhan di 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19. Sebelum kita membaca mulai ayat yang pertama, saudara harus nanti di rumah lihat pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 18, mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-46. Di situ diceritakan bagaimana Elia itu di Gunung Karmel menantang akan nabi-nabi Baal. Siapa yang bisa mendatangkan api dari langit dan memakan habis akan korban. Dan kemudian setelah itu dia membuktikan dirinya bahwa Tuhan Allah Jehovah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dan disitulah kemudian dia membantai menyembelih akan nabi-nabi Baal itu. Nah, kalau Anda membaca firman, maka saudara akan mengerti bahwa mereka menyembelih akan nabi-nabi itu di Sungai Kison. Lalu kemudian dia berdoa sungguh-sungguh. Dan kemudian Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat. Bukan hanya itu, kemudian dia dalam sekejap, dia itu lari begitu cepat, bahkan mendahului akan kereta daripada Raja Ahab. Elia, pada waktu Anda membaca pasal sebelumnya, dalam keadaan yang sangat ajaib, dia naik sangat tinggi dan dia mencapai sebuah puncak daripada kehidupan dan pelayanannya. Dan kemudian lihat pada pasal yang ke-19. Ini yang Alkitab katakan, lihat mulai ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah, dan berdirilah di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu.
Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael, menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh pedang Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita merenung pada hari ini. Dan nanti pada akhir daripada firman ini, saya ingin semua kita buat keputusan dalam hatimu masing-masing. Ada sebuah pertanyaan besar sebetulnya yang saya ingin ajukan, dan Tuhan sebetulnya juga ingin mengerti hatimu yang sedalam-dalamnya. Dan hal itu adalah begini sebetulnya. Pertanyaannya adalah, setelah sebuah kemenangan besar, dia membuktikan di depan banyak orang bahwa Allah Jehovah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan menjawab dengan api dari langit. Dia membunuh akan nabi-nabi Baal di sungai Kishon. Bukankah itu sebuah kemenangan yang begitu luar biasa? Yang kedua, dia bahkan berdoa minta hujan datang. Dan hujan turun. Setelah 3,5 tahun, Israel tidak mengalami hujan sama sekali. Dia bahkan bisa lari lebih cepat daripada keretanya Raja Ahab. Dalam 1 hari, dia mengalami 3 mujizat yang begitu luar biasa. Tapi kemudian, di pasal itu, masih pada hari yang sama, dia mendengar Isabel berkata, satu wanita, dia berkata kepada Elia, kalau besok kira-kira jam sekian, aku tidak membuat engkau sama seperti nabi-nabi Baal itu. Biarkan Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi. Para dewa menghukum aku, bahkan lebih lagi. Dengan ancaman satu wanita, maka Nabi dengan kemenangan besar itu mendadak bisa ketakutan dan dia lari untuk menyelamatkan nyawa. Pertanyaan di hati saya adalah, mengapa orang ini bisa berbalik begitu drastis? Hanya dalam hitungan beberapa jam atau maksimal dalam 1 hari, semuanya berubah. Bukankah biasanya kalau orang itu punya kemenangan yang dahsyat, kemudian dia akan mempertahankan kobaran hatinya dalam waktu yang cukup lama. Itu membuat imannya naik, hatinya besar, semangatnya makin kuat, dan dia berani menghadapi apapun. Tapi hari itu, oleh karena ancaman satu perempuan, maka nabi besar ini kehilangan semua keberaniannya. Beberapa orang mencoba berkata, Elia tidak takut, tapi firman mengatakan Elia takut, dan dia mencoba menyelamatkan akan nyawanya. Pertanyaannya adalah, mengapa seperti ini? Memang seorang hamba Tuhan pernah berkata, jangan pernah anggap remeh wanita. Karena itu adalah ada istilah, ada nenek sihir, tidak ada kakek sihir. Itu wanita, mak lampir, bukan pak lampir. Ya toh? Si manis jembatan Ancol, bukan si ganteng dari Ketek Berok. Enggak ada, saudara. Semua perempuan kan, saudara. Semua itu perempuan. Yang ngomong orang lain, saya nirukan. Pertanyaannya adalah, bukan soal wanitanya. Mengapa nabi besar ini dalam sekejap
bisa runtuh semua keberanian. Saudara, saya renungkan ini ayat cukup lama. Sampai beberapa hari ini tiba-tiba muncul sebuah pengertian. Coba Anda perhatikan. Apakah setelah semua mujizat yang terjadi, itu membuat rakyat atau orang Israel langsung bertobat itu? Kalau Anda baca di pasal sebelumnya, doanya Elia mengatakan, Tuhan jawab, buktikan engkau hidup, supaya mereka tobat. Elia berdoa, minta Tuhan mendemonstrasikan semuanya itu, dengan tujuan supaya orang Israel itu bertobat. Coba Anda lihatlah pasal 18. Ayat 37, ini doanya dia. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Elia berharap dengan peristiwa itu akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Tapi kalau Anda baca, hanya mereka teriak-teriak, Tuhanlah Allah, Tuhanlah Allah. Mereka membunuh akan orang-orang nabi-nabi Baal itu, tapi Raja Ahab dan Isabel tidak tersentuh sama sekali. Tidak ada yang goncang. Tidak ada perubahan. Tidak ada. Dan malah Isabel berani nantang dia dan ngancam untuk membunuh dia. Saudara, ini yang saya mau ajak kita renungkan di hati kita. Mengapa saya berkata bahwa ini penyebabnya? Karena begini, perhatikan. Kalau Anda baca seluruh kisah tadi, Anda akan mengerti. Elia sebetulnya berharap begitu. Dengan mujizat yang begitu bombastis, 3 langsung sekali. Api dari langit, hujan turun, dia lari sangat cepat. Maka dia berharap semua itu akan mengakhiri pemerintahan Ahab dan Isabel. Rakyat dibuat berbalik kembali, bertobat ke Tuhan, menyembah Allah Jehovah. Tapi dia tidak melihat itu dengan matanya. Yang dia lihat adalah bahwa Isabel masih begitu kuat. Dan dia masih berani mengancam untuk membunuh dia. Dan sepertinya Tuhan berhenti. Dia berharap sebetulnya terjadi perubahan yang sangat cepat. Dia berharap terjadi sesuatu yang drastis, yang seketika, yang juga hebat akan muncul. Tapi ketika Isabel masih bisa mengancam, tiba-tiba runtuh semua. Dia berkata, kenapa hasilnya tidak seperti yang aku pikirkan? Dia berkata, seharusnya kan mereka itu matilah disambar petir, atau kenapa? Seharusnya rakyat berontak kepada penyembahan berhala. Kenapa Tuhan sepertinya diam? Kenapa Tuhan tidak bela saya? Dan disitulah sebetulnya mulai dia itu pahit. Kalau Anda perhatikan, dia ketakutan, dia mau selamatkan nyawanya. Tapi sebetulnya kalau Anda baca dengan baik, dia nyalahkan Tuhan. Dan Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Dan dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ketika Tuhan tanya, kamu ngapain? Aku kerja giat. Dan dia berkata, seluruh yang lain meninggalkan perjanjian dengan engkau, menyembah akan berhala. Hanya aku yang tinggal seorang diri Tuhan. Dan sekarang mereka mau membunuh aku. Saudara lihat akan sebuah kemarahan. Dia berkata, engkau tanya apa kerjaku?
Aku kerja giat buat engkau. Tidakkah engkau lihat itu? Dan apa akibatnya? Aku sendirian. Mana yang lain malah mencoba membunuh aku. Tuhan berkata, Elia, kamu pergi keluar menghadap aku. Dan ketika dia menghadap, Tuhan bertanya pertanyaan yang sama. Apa kerjamu di sini, Elia? Dan dia marah lagi, dia berkata, engkau tanya apa kerjaku? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jangan meninggalkan perjanjian dengan engkau. Hanya tinggal aku, Tuhan. Dan sekarang mereka mau membunuh aku. Dia marah karena sepertinya engkau tidak tahu aku kerja giat. Malah engkau tanya apa kerjaku. Kerjaku giat untuk engkau. Dan lihat hasil. Tidak ada pembelaan. Tidak ada berkat. Tidak ada proteksi. Tidak ada. Tidak ada pertobatan. Isabel masih berkuasa. Dan bahkan mau membunuh aku. Di mana engkau? Pernahkah Anda berpikir bahwa seringkali hidup kita itu seperti itu? Dan Tuhan memberikan sebuah jawaban. Dan Anda harus mengerti Tuhan tidak seringkali menjawab dengan straight dalam kehidupan kita. Dia bicara lewat banyak hal. Ketika dia berkata, kamu keluarlah. Kamu berdiri di hadapanku. Dan tiba-tiba kita berkata, datang sebuah angin yang luar biasa. Dan angin itu memecahkan akan bukit batu. Firman berkata, tidak ada Tuhan. Muncul juga akan api. Tidak ada Tuhan. Muncul gempa yang hebat. Tidak ada Tuhan. Lalu kemudian datanglah angin yang sepoi-sepoi. Dan Elia dalam kenabiannya tahu ada Tuhan di sini. Dia tutupi mukanya dengan jubahnya. Dia keluar dari gua dan dia menghadap Tuhan. Tetapi perhatikan, kemarahan yang muncul karena pertama dia merasa berjasa. Semua orang yang merasa dirinya sudah andil sesuatu atau berjasa sesuatu. Kalau dia kecewa, maka kemarahannya akan luar biasa. Padahal begitu Anda merasa berjasa, dalam perumpamaan Yesus tentang akhir zaman, engkau tergolong kambing. Karena kalau domba tidak pernah merasa berbuat apapun. Kalau kambing tidak pernah merasa tidak berbuat. Jadi orang ini sebetulnya merasa, aku sudah kerja keras. Dan engkau mempertanyakan keberadaanku dan apa kerjaku di sini. Itu membuat sebuah kemarahan. Orang yang pernah merasa berjasa, kemudian dia marah, dia akan terjebak dengan yang namanya self-righteousness. Dan dia anggap dirinya yang paling benar, semua orang sudah salah, cuma dia tok yang paling benar. Dan ketika Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda, seperti yang dia harapkan, kemarahannya melebihi. Kenapa Tuhan bicara lewat angin yang kuat, lewat api dan lewat gempa? Karena kita berkata tidak ada Tuhan di situ. Baru setelah muncul angin sepoi-sepoi, ada suara yang sangat lembut dari angin. Elia tahu ada Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan mau katakan? Dia berkata, Elia, engkau ingin aku kerja seperti angin yang memecahkan bukit batu. Aku bisa. Engkau mau aku muncul seperti api yang menghanguskan? Aku bisa. Engkau mau aku muncul seperti gempa yang kuat? Aku bisa. Tapi hari ini aku memutuskan hadir dengan angin sepoi-sepoi. Dan jangan pernah beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Aku tahu yang harus aku lakukan. Aku ngerti apa yang harus aku putuskan.
Jangan pernah engkau menggurui aku. Sebab aku Tuhan pencipta. Kamu cuma ciptaan. Kemarahanmu tidak pada tempat. Dan kemarahanmu membuat kamu begitu bodoh. Dan hari itu mandatnya dicabut. Rabi Elisa menggantikan habis. Saudara, seringkali kita juga begitu. Kita mengharapkan Tuhan kerja dengan cara yang kita inginkan. Kalau saudara ada orang yang utang dengan Anda nggak bayar-bayar, betapa engkau ingin tiap hari rumah orang itu dihajar dengan petir. Ya kan? Nyetel TV muncul wajahmu, dengerin radio muncul suaramu. Di cermin muncul wajah setan berkata, gua bunuh lu utang nggak bayar. Gitu. Sampai dia berlutut nangis meraung-raung di hadapanmu dan bayar semua utangnya. Lalu kita berkata, terpujilah Tuhan. Karena tanpa sadar, kita mencoba mengendalikan Tuhan. Dan kita nuntut Tuhan kerja seperti yang kita inginkan. Elia seperti menanti itu. Dan Tuhan berkata, bukan, aku tidak bisa. Engkau mau lihat angin yang memecah gunung batu, ini buktinya. Engkau pengen lihat api yang membakar, ini aku bisa. Engkau pengen aku muncul dengan gempa hebat, aku beri gempa. Di hari ini dia berkata, aku mau muncul sebagai angin sepoi-sepoi. Dan jangan pernah engkau berani berkata, aku kehilangan kekuatan dan kuasa. Itu pun tidak mudah. Tetap marah. Seringkali kita membatasi Tuhan. Saya ingat sebuah cerita ketika saya kecil. Berbahagia kalau punya guru yang suka dongeng. Karena pelajaran akan kita lupakan, dongengnya tidak pernah kita lupakan. Makanya Tuhan Yesus suka mengajar dengan perumpamaan. Ya, satu hari ada guru saya cerita begini. Ada cerita seekor monyet yang sombong. Monyet yang sombong. Dia pada waktu itu dia naik dari pohon ke pohon, dia bergelantungan dan dia bangga dengan semua monyet yang lain. Dia berkata, aku ini monyet yang sombong. Aku tidak akan pernah jatuh dari pohon. Aku mampu bergelantungan, aku mampu memanjat pohon, aku mampu semua, aku tidak akan pernah jatuh. Dia banggakan dirinya, dia cerita kemana-mana, dia berkata, aku ini monyet yang sombong. Dan hal itu terdengar oleh matahari, oleh awan di langit, dan oleh angin. Kok bisa Pak, wong cuma cerita? Percayalah ini cerita. Lalu mereka bertiga sebel. Mereka berunding, mereka berkata, ini monyet sombong banget. Mari kita hajar dia rame-rame. Supaya dia jatuh ketika dia manjat pohon. Lalu mereka berkata, sepakat. Pokoknya harus sepakat. Maka tiga elemen ini bergabung. Dan caranya bagaimana? Satu hari, si monyet lagi naik di atas pohon. Dan matahari berkata, aku akan bakar dia sampai berkeringat. Sehingga tangannya berkeringat, licin, dia jatuh. Mulai dia keluarkan panasnya. Monyet lain berteriak-teriak nggak tahan. Monyet ini berkata, panas segini sudah teriak-teriak. Memang ternyata dia hebat, dia pegang begitu erat. Tidak bisa jatuh. Peluhnya banyak, dia berkata, nggak apa-apa, sauna katanya. Lalu awan berkata, sudahlah, kau nyerah saja matahari katanya, ganti bagian. Lalu dia berkata, matahari berkata, kamu mau apa? Aku akan hajar dengan petir dia, biar kaget. Silahkan. Awan berubah jadi awan gelap, dan dia hajar dengan petir di atas pohon itu. Monyet lain pada berjatuhan, burung-burung gosong. Tapi monyet sakti dan sombong ini tetap bertahan. Dia berkata, petir kok ditakuti, memang kerjanya dia nyamber-nyamber begitu katanya. Kalau dia bukan nyamber-nyamber gitu, bukan petir. Tapi ngagetin, biasa harus cool, jangan kagetan katanya. Dia berpegang erat dan dia tidak jatuh. Lalu kemudian angin berkata begitu, saya akan hembusi dia dengan kuat.
dia terbang ke pelanting, maka angin berhembus begitu kuat. Makin dihembus, monyet lain makin bergelimpangan, terbang jatuh, kecoa nempel di situ, terbang juga, burung-burung kabur gak karu-karuan. Si monyet makin dihembusi makin kuat, dia pegang lebih. Dan akhirnya mereka semua berkata, gak bisa. Apa yang harus dibuat untuk menjatuhkan? Mereka bertiga berkata, mari kita satukan kekuatan, gabung katanya. Mereka bersatu. Matahari keluarkan panasnya, petir nyambar-nyambar, angin begitu kencang. Monyet berkata, aku harus survive. Dia peluk pohon itu erat dan dia tidak jatuh. Terakhir mereka berkata, hanya tinggal satu usaha terakhir. Kalau ini gagal memang biasa. Lalu kemudian mereka berunding. Lalu kemudian diputuskan, matahari masuklah ke dalam awan. Dan tiba-tiba matahari masuk dalam awan. Kok bisa Pak? Cuma dongeng. Matahari masuk. Kan tidak mungkin matahari masuk di awan. Tapi karena dongeng semua bisa. Dongeng itu bisa membuat Anda cerita apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Anda ingin melihat mukjizat, dongenglah. Banyak keajaiban. Zaman kecil kan anak-anak. Tapi gue sugi saat dunia akhirat tinggi pabrik. Kalau Anda tahu anak kecil kalau ngomong hebat-hebat. Kok bisa? Wis wong dongeng kok saudara. Apapun boleh. Matahari masuk ke awan. Jadi hari itu bumi sangat enak sekali. Tidak ada panas menyengat. Dan hanya adem, tenang. Dan kemudian semua makhluk berkata, wah enak ya. Sudah tidak panas seperti tadi. Mereka bisa begitu nyaman. Mereka bisa begitu rileks. Dan angin berembus sangat pelan. Khusus si monyet itu di dekat matanya dikasih. Dan monyetnya liar. Anda tahu liar bahasa Inggrisnya apa enggak tahu saya. Pokoknya ya dia liar gitu. Dan mata dan angin berkata, pasti dia gosok gigi dulu tidak bau pete dan jengkol, tapi dia bau sesuatu yang aroma yang segar. Dan monyetnya dia mulai terbuai. Dan begitu dia terbuai dan dia sudah mulai beberapa kaget rontok jantungnya, si monyet juga jatuh. Saudara tahu bahwa seringkali Tuhan bekerja dengan cara. Jangan pernah ditipu. Kalaupun dia datang dengan angin sepoi-sepoi, jangan pernah anggap remeh itu. Sebab selemah apapun munculnya, kekuatannya tetap kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang tak. Kalau engkau hari-hari ini sedang menanti Tuhan bekerja, dan engkau membayangkan harusnya seperti apa dia bekerja, saya berkata mari berhenti membayangkan seperti apa seharusnya dia bekerja. Biarkan Tuhan kerja dengan apa yang dia mau. Dia paling ngerti apa yang harus dilakukan. Kesalahan daripada Elia adalah dia berharap Tuhan akan bekerja dengan cara seperti yang dia pikirkan. Tapi kemudian ternyata sepertinya semuanya terdiam, tidak ada apa-apa, tidak ada gejolak apapun yang muncul. Isabel masih berkuasa, bahkan berani mengancam dan sebagainya. Itu mengecewakan dia. Dan kekecewaan seperti ini kalau Anda biarkan, akan ujungnya membuat kita menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya kalau kita dicoba diberi pengertian oleh Tuhan pun, nggak mudah, nggak ngerti. Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini buat semua kita. Biarkan Tuhan tetap jadi Tuhan. Dengan segala cara. Biarkan dia yang atur dan kendali. Amen, Tuhan. Hal kedua yang terakhir. Adalah 2 kali Tuhan bertanya kepada Elia. Apa kerjamu di sini, hai Eli? What are you doing?
Kamu ngapain di sini? Itu bukan pertanyaan biasa sebetulnya. Itu sebuah teguran. Saudara, ayat ini bergema di hati saya. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, kami liburan dan pelayanan di Australia di Sydney. Hari itu hari Senin, saya mau khotbah lagi yang kedua. Pada waktu itu saya lagi di kamar hotel saya. Sore-sore lah saya bangun dari istirahat siang saya. Saya di kamar, saya lihat ke bawah, depan hotel kami itu taman. Dan di taman yang cukup luas, saya lihat beberapa orang Australia lagi piknik. Karena itu menjelang akhir dari musim dingin mereka rupanya. Jadi saya lihat mataharinya bersinar seperti yang saya lihat tiap hari di Indonesia begini. Mereka enak sekali, udaranya dingin, ada matahari. Jadi saat beberapa orang itu rebahan di rumput, piknik lah, sebagian sambil baca buku, sebagian sambil bawa makanan. Saya lihat itu mereka lagi menikmati matahari. Ini buat saya aneh nih orang-orang Australia. Matahari kok dinikmati kayak begitu. Karena kita limpah di sini. Mereka nggak punya sebanyak yang kita punya. Tiba-tiba ketika saya melihat itu pemandangan, saudara, saya ingat pemandangan yang sama pernah saya lihat pertama kali di Belanda. Tahun 83 saya ikut konferensi penginjil keliling seluruh dunia di Amsterdam di negeri Belanda. Yang buat adalah penginjil Billy Graham. Dan saya dibiayai semua. Dari tiket, hotel, makan, dan sebagainya. Dari Indonesia cukup banyak yang pergi. Dan saya termasuk orang yang pilih untuk ikut dalam acara seperti itu. Saya masih ingat, saya masih kuliah. Saya belum selesai dengan kuliah saya. Tapi Tuhan beri anugerah bisa ikut ke Belanda. Dan ikuti konferensinya Billy Graham. Dan satu hari saya masih ingat, kami jalan dari tempat train station sampai ke hotel tempat saya nginep. Saya harus melewati taman. Dan siang itu saya jalan sendirian. Karena yang lain ke tempat lain, saya nggak tahu kemana. Saya mau balik ke hotel saya. Saya jalan sendirian melewati taman. Gede sekali tamannya. Dan di taman itulah saya melihat pemandangan orang-orang pada bergelimpangan di taman, menikmati matahari. Kalau di Australia lebih sopan, di Belanda menurut saya sangat tidak sopan, surat karu-karuan. Dan saya lihat itu sebagai sebuah keanehan. Nah, ketika saya di Sydney kemarin, saya ingat pengalaman di Belanda. Dan waktu saya ingat tahun 83 itu, saya mulai menghitung. Saya berkata, itu sudah 28 tahun yang lalu. 28. Lalu kemudian saya ingat begitu. Loh, aku ini lahir baru tahun 79. Itu berarti sudah 32 tahun yang lalu. 32. Tahun depan akan 33. Tahun ini masih 32 tahun lebih lah. 32 tahun setengah. Saya diskon 32 tahun. Tiba-tiba saya sadar. Saya ikut Tuhan ini yang sudah saya lewati 32 tahun. Itu bahasa bagusnya. Bahasa tidak bagusnya begini. Yang sudah hilang dari hidup saya. Sejak pertama kali saya ikut Tuhan. Sudah 32 tahun. Sudah hilang. Saya nggak bisa ambil satu hari pun tarik balik lagi. Hilang. Gone. 32 tahun. Hilang. Dan tiba-tiba suara itu tanya. Aku tuh ngapain sekarang? Apa yang di tanganku? Setelah 32 tahun jalan dengan Tuhan, yang di tangannya apa? Coba. Saya tidak tahu Anda sudah ikut Tuhan berapa tahun. Saya ini tahun depan, saudara. Saya kaget. Saya pikir saya baru 20 umur saya. Tahun depan saya sudah setengah abad. Sordok kroso tua loh saya. Tapi baru tahun depan.
tahun ini Pak Timotius, Pak Ardian itu sudah setengah abad, mereka lebih tua dari saya. Pak Yos masih jauh setengah abad, yang mesti tenang Pak, tenang. Saya sudah mulai ingat zaman Bill Wilson, umur seumur saya sekarang. Dia khotbah di sini. Dia berkata, tahun depan dia 50. Kata orang makin tua itu makin suka cari persahabatan. Saya masih ingat khotbahnya Bill Wilson. Saya sudah habiskan di dunia ini hampir setengah abad. Dan saya tanya dengan diri saya, apa yang di sini yang saya bisa hadapkan gitu? Saudara, saya ini mencoba munculkan gambar Holy Stadium. Ini saya lihat tiba-tiba hilang. Saya coba munculkan gambar Anda semua, hilang. Saya coba munculkan gambar sekolah, rumah singgah, apapun yang dibuat, hilang. Saya coba munculkan akan kegerakan yang sedang kita nikmati, hilang. Dan tiba-tiba yang muncul adalah tangisan dari jutaan orang di Semarang yang masih belum kenal Tuhan. Ratusan juta orang di bangsa yang belum kenal Yesus. Saya lihat orang-orang miskin yang tertindas, yang seharusnya ada seseorang mengulurkan tangan untuk angkat hidupnya dan kenal dengan Tuhan. Saya masih lihat orang-orang yang perlu dibela. Saya masih melihat orang-orang yang perlu ditolong. Dan itu masih belum. Saya masih melihat rumah sakit yang harusnya kita punya. Sampai sekarang belum. Saya masih lihat gedung sekolah yang harus segera jadi. Yang belum jadi. Saya masih melihat universitas yang pernah Tuhan beri dalam mimpi. Dan belum pernah ada sampai hari ini. Saya lihat masih begitu banyak. Dan tiba-tiba itu membuat hati saya berkata, what am I doing? Apa yang saya buat? Saya nggak tahu apakah Anda pernah merenung. Dan sebuah pertanyaan adalah, kalau Tuhan belum datang, masih berapa lama kita diberi kesempatan untuk mencapai destiny? Bayangkan kalau satu hari semuanya selesai dan saya hanya berkata, Tuhan, 30, 40, 50 tahun lebih, mungkin sekian puluh tahun aku ikut Engkau Tuhan Yesus. Dan lihatlah, aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya ini, aku punya itu. Bukankah itu sebuah jawaban konyol yang seseorang, apalagi seorang hamba Tuhan, apalagi orang Kristen, bisa berikan dan tunjukkan kepada kita? Bayangkan kalau Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, Elia, dan dia berkata, Tuhan, lihatlah jubahku made in Paris. Lihatlah sepatuku, Tuhan, dari butik terkenal. Kaos kakiku. Wow. Kalau itu yang kemudian muncul sebagai jawaban kita ke Tuhan, ketika tiba-tiba pertanyaan seperti ini, sejujurnya itu jadi sesuatu perenungan. Sebagian orang melewati hidupnya dengan asal dia lewati, tanpa dia pernah peduli apakah sekian puluh tahun itu merupakan sekian puluh tahun yang penuh dengan buah.
Apakah hidup kita ini diwarnai dengan membangun atau meruntuhkan? Saya sadar, saya sudah 32 tahun ikut Tuhan Yesus. Saya bertanya, what am I doing? Gua ngapain di sini? Sementara ada orang-orang yang sangat tidak peduli, tapi yang peduli dan yang tidak peduli. Di sebuah titik, nasibnya akan sama. Kita berhadapan dengan Tuhan. Anda dan saya harus jawab. Ketika Tuhan satu hari bertanya, kamu ngapain? Kamu ngapain? Berapa puluh tahun, berapa tahun saudara ikut Tuhan? Usiamu berapa? Dan sekian puluh tahun ini, apa yang kita sudah lakukan? Hati saya sejujurnya gelisah. Kalau melihat masih begitu banyak yang kita belum capai. Sebab saya mengerti ada destiny Tuhan yang besar yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan. Banyak orang bahkan tidak peduli. Anak saya punya pengalaman di Australia ngajari anak-anak kecilnya nari. Ada satu anak lagi diajari nari nggak mau, maunya hip hop. Saya nggak tahu hip hop itu gimana sih. Begini. I don't know. Dia maunya hip hop. Kalau begini nggak mau. Begini. Itu hip hop. Harusnya hip hop bukan kayak hula hoop ya, begini. Enggak, begini. Hip hop. Ya omongi, ayo nari begini. No. Oh, jawabannya? It's my life, my choice. Exactly. It's your life and your choice. Jadi apa pilihan? Saya mau begini-begini. Ada yang begini-begini. Dia tahu dong saya mau begini-begini. Biar orang lain begini-begini. Kita begini-begini. Ya men? Kalau perlu begini-begini, lebih bagus. Tapi itu sebuah pilihan. Tuhan juga tanya hari kepada Elia. Apa kerjamu di sini? What I do? Saya berharap kita kerja lebih keras. Kita lakukan lebih banyak dalam ketaatan kita dengan Tuhan. Sebab Yesus sudah selesaikan semua. Amen.